Bro, kenapa sih negara itu bisa perang? Terus juga, kenapa ada negara yang kerjasama, tapi dia itu saling curiga? Kok bisa gitu? Dia itu kerjasama, tapi saling curiga. Nah, jadi gini, dunia itu mirip banget sama tongkrongan kita nih, asli. Ada yang suka kerjasama, ada yang saling curiga, dan ada juga yang suka bikin drama. Gitu. Bayangin hubungan internasional kayak dunia tongkrongan besar gitu. Negara-negara itu kayak anak-anak tongkrongannya. Nah, bisa kita bayangkan gitu. Ada yang pengen jadi ketua geng, ada yang pengen damai gitu, ada yang diem-diem cari keuntungan. Nah, lewat buku ini bakal ngebahas kenapa sih negara itu berperilaku seperti itu. Lewat apa? Lewat berbagai teori yang akan dijelaskan di buku ini. Tapi nih, tiap orang kan cara bikinnya kan beda ya kayak di sini. Nah, hubungan internasional juga seperti itu, bro. Yang pertama realisme. Ini kayak anak yang curigaan gitu. Negara di dunia dianggap egois dan cuma peduli sama kekuatan mereka sendiri. Kayak lu baik ke gue kalau ada maunya gitu. Kalau enggak ya hati-hati aja. Contoh Amerika Serikat sama Cina kan bersaing di Laut Cina, di Laut Cina Selatan karena takut kedaulatan diambil. Nah, yang kedua kita masuk ke liberalisme. Ini kayak anak yang percaya semua bisa damai kalau mau kerjasama. Nah, mereka mikir dunia bakal aman kalau semua negara saling bantu lewat organisasi. Contohnya kayak PBB gitu. Nah, untuk contohnya negara-negara di Uni Eropa kerjasama buat mencegah perang. Yang ketiga itu konstruktivisme. Nah, ini mirip anak yang peka sama keadaan gitu. Mereka percaya hubungan negara dibentuk sama cara pandang dan identitas masing-masing. Kalau cara pandang mereka baik, ya hubungan bakal lancar. Contohnya nih, Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka tuh susul hakur. Karena apa? Karena sejarah dan identitas mereka berbeda. Nah, yang keempat ialah critical theory. Nah, ini kayak anak yang suka ngebongkar ketidakadilan. Mereka percaya dunia diatur sama negara kuat yang bikin aturan seenaknya aja gitu buat ngontrol negara lemah. Contohnya IMF sering dikritik karena kebijakan mereka bikin negara berkembang makin miskin. Terus mereka dapat kesimpulan tuh dari mana? Nah, ini yang bikin seru, bro. Ada 3 cara pandang utama di balik teori hubungan internasional. Nah, pertama ada epistemologi yang intinya nanya, gimana sih kita tahu sesuatu? Misalnya nih, gimana caranya kita tahu kalau negara itu egois atau malah suka kerjasama? Nah, teori hubungan internasional punya cara masing-masing buat menjawab itu. Yang kedua, ada metodologi, yaitu cara mereka meneliti dunia. Ada yang pakai kuantitatif, yaitu mengandalkan angka dan data statistik buat nyari pola. Nah, ada juga yang pakai kualitatif, yaitu lebih suka ngobrol, wawancara, atau analisis yang mendalam. Buat apa? Buat memahami hubungan antar negara. Nah, yang terakhir nih, ada yang namanya ontologi, yang kayak membahas tentang dunia ini kayak gimana sih. Contohnya kita pakai pendekatan realisme. Realisme percaya dunia ini keras dan penuh persaingan. Jadi tiap negara cuma mikirin kekuatan mereka sendiri. Sementara itu nih, di liberalisme punya pandangan lebih optimis, yaitu mereka yakin kalau negara bisa damai asal mau kerjasama lewat organisasi internasional. Jadi di balik setiap teori hubungan internasional selalu ada cara pandang berbeda soal bagaimana dunia berjalan. Dulu kenapa sih orang jadi mikirin teori kayak gini? Penasaran gue.
Setelah Perang Dunia Pertama, orang mikir gimana caranya biar perang itu nggak kejadian lagi gitu. Nah, abis Perang Dunia Kedua, realisme nih kayak naik daun gitu, karena dunia dianggap keras dan penuh persaingan. Nah, pada tahun 1970-an, liberalisme bangkit karena orang mulai percaya nih bahwa organisasi internasional kayak PBB itu bisa mencegah perang. Nah, masuk ke setelah Perang Dingin, konstruktivisme nih muncul dan bilang nggak cuma kekuatan fisik, cara berpikir dan identitas juga penting. Tapi teori-teori ini benar pakai nggak sih? Nah, sekarang kita masuk ke peran teori. Yang pertama, kalau mau ngerti kenapa negara perang itu pakai yang namanya realisme. Nah, selanjutnya kalau mau lihat gimana negara itu bisa damai, kita pakai liberalisme. Nah, yang selanjutnya, kalau penasaran gimana budaya dan identitas mempengaruhi hubungan negara, kita pakai konstruktivisme. Nah, yang terakhir nih, kalau pengen ngebongkar ketidakadilan global, nah maka yang kita pakai ialah critical theory. Terus nih, kalau kita misalnya nih, kita mau analisis hubungan suatu negara, kita ngeliatnya tuh dari mana? Nah, sekarang kita masuk ke tata cara analisis. Yang pertama ialah di individu. Itu kayak fokus ke pemimpin negara gitu. Contohnya Putin di Rusia atau Biden di Amerika Serikat gitu. Nah, yang kedua ialah level negara. Kayak ngelihat kebijakan dalam negeri yang mempengaruhi hubungan luar negeri. Nah, yang ketiga nih, di level internasional ialah analisis hubungan antar negara di sistem global. Bisa kita ambil contoh ialah persaingan Amerika Serikat dan Cina. Sekarang coba kasih contoh yang gampang gitu, biar lu bisa paham, biar lu bisa ngerti gitu. Oke, gampangannya yang pertama, realisme menjelaskan waktu Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing demi kekuasaan global. Yang kedua, liberalisme terlihat pada Uni Eropa, di mana negara-negara bekerja sama untuk mencegah konflik. Yang ketiga ialah konstruktivisme, yaitu cocok untuk memahami konflik Palestina dan Israel karena identitas dan sejarah mempengaruhi hubungan kedua pihak. Nah, yang terakhir ialah critical theory yang mengkritik kebijakan IMF, yaitu sering membuat negara miskin semakin tergantung pada negara kaya. Oke, teori-teori ini membantu memahami bagaimana negara bertindak di dunia nyata berdasarkan kekuatan kerjasama, identitas, dan ketidakadilan. Ternyata hubungan internasional nggak sesederhana itu, nggak sesederhana yang gue pikirkan. Gokil emang. Oke, jadi gini bro, teori ini kayak sebuah peta gitu. Buat apa? Mau mengerti bahwa dunia itu emang seribet ini. Kalau kita ngerti berbagai teori, kalau kita paham gitu, kita akan bisa bijak gitu melihat hubungan suatu negara. Jadi gitu. By the way, tadi di depan saya belum perkenalan. Nama saya Ahmad Yasin Al-Mansuri. Saya dari kelas HI 2A. Demikian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.